juga saya lihat. Kuliahnya pneumonia ya. Saya Dokter Bintang dari Departemen Paru. Selamat pagi, semoga bermanfaat kuliahnya dan didengar saja dulu ya, karena memang padat sekali bahannya, hanya untuk 1 jam. Nah, ini definisi itu adalah peradangan akut parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, khusus untuk Mycobacterium tuberculosis, dia tidak dibilang pneumonia, ya. Dia nanti disebut tuberkulosis seperti itu, ya. Nah, ada lagi peradangan paru lain yang oh, ini salah ketik ya kali ya, Dek, ya. Peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi peradangan paru yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme ya, yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme itu ada, yaitu seperti bahan kimia, radiasi, aspirasi bahan toksik, itu kan bukan mikroorganisme ya, dan obat-obatan. Nah, itu disebut pneumonitis. Jadi meradang juga, tapi bukan karena oh, sorry, udah ada ya non mikroorganisme. Jadi bukan karena mikroorganisme. Misalnya kita kalau radioterapi pada kanker paru itu bisa terjadi pneumonitis, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih ada mekanisme pertahanan paru ya. Kita dibekali oleh Tuhan sebenarnya mempunyai mekanisme pertahanan paru. Jadi tidak semua juga orang yang terinfeksi itu akan menjadi sakit ya. Nah, gunanya memang pasti untuk mencegah bakteri masuk ke dalam paru. Nah, ada mekanisme pembersihan di saluran nafas. Mungkin kalau yang ikut kuliah tuberkulosis ini sudah ada disinggung-singgung sedikit ya. Jadi epitel saluran nafas itu mengalami reepitelisasi, lalu ada aliran lendir, ada mucociliary clearance, ada refleks batuk, bersin, ada imunoglobulin G, imunoglobulin A ya. Sebenarnya ini semua gunanya untuk membersihkan saluran nafas dan mengeluarkan mikroorganisme jika ada yang masuk. Saya minta tolong dibaca lebih dalam karena kita tidak sempat memperdalam ini sekarang. Ya, bagaimana mekanismenya, transport mukosiliarnya, ya. Dan kemudian seperti mucociliary clearance lah ya. Dia arah gerakannya ke atas gitu, ke upper. Jadi menuju ke atas dan dia mempunyai kecepatan tertentu ya, dan dia mempunyai jumlah tertentu. Jadi kalau merokok misalnya itu akan terganggu apakah histopatologinya terganggu atau anatominya terganggu atau jumlahnya terganggu mengurang atau gerakannya melambat atau gerakannya tidak lagi seperti yang biasanya ke atas. Nanti kamu boleh buka YouTube bagaimana gambarannya itu ya. Kemudian ada yang disebut sindroma Kartagener, bahwa di situ ada terjadi gangguan dari ciliary clearance tadi. Nah, gitu kira-kira. Itu sindroma Kartagener dibawa dari lahir, ya. Kemudian pipa-pipa nasogastrik dan pipa nasotrakeal, kita kan misalnya pasien yang tidak bisa makan pakai NGT, nasogastrik tube, atau orang-orang yang memakai ETT, endotracheal tube ya pada pemasangan ventilator, atau yang memakai tracheostomi dari leher langsung tuh. Yaitu tentu mengganggu aliran sekret ya, sehingga gampang terkontaminasi bakteri patogen. Ini banyak pada infeksi nosokomial atau hospital acquired pneumonia yang waktu dia opname tentu saja banyak sekali hal-hal yang membuat ini semua terganggu, termasuk pipa-pipa tadi. Lalu ada mekanisme pembersihan di respiratory exchange airway ya. Jadi kita tahu bahwa ada surfaktan yang melapisi alveolar. Tolong dibaca lebih dalam lagi ya, karena tidak sempat pasti. Nah, kemudian ada IgG, lalu ada makrofag sudah di situ. Ya, dan makrofag ini mengeluarkan mediator inflamasi. Kemudian terjadi penarikan neutrofil karena adanya mediator inflamasi ya, ataupun peradangan di situ. Ya, ada yang disebut imunoglobulin A, itu merupakan sekret hidung. Nah, jika orang-orang defisiensi imunoglobulin A itu sering terjadi infeksi saluran nafas atas. Ya. Kemudian bakteri yang berkolonisasi juga mengeluarkan enzim proteolitik
dan bakteri gram negatif juga dapat merusak imunoglobulin A. Kemudian ada lagi hal-hal lain yang memfasilitasi terjadinya infeksi saluran nafas bawah. Jadi sebenarnya sebelum dia masuk ke bawah, dia sudah ada hal-hal yang mekanisme ini ya. Kemudian ada yang disebut refleks batuk. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu benda asing masuk, ya tentunya refleks batuk mengeluarkannya. Seperti itu kira-kira, sehingga tidak sampai ke bawah. Kemudian tadi pemasangan pipa nasogastric tube, endotracheal tube, dan lain-lain ya, merusak mucociliary clearance. Nah, ini tadi ada cairan yang melapisi alveoli. Tolong dilihat lebih bagus lagi anatomi dan biokimianya di situ. Jadi cairan itu adalah surfaktan ya, yang kaya lemak dan berfungsi memperkuat fagositosis dan killing terhadap bakteri. Ada lagi aktivitas antibakteri yang non-spesifik seperti adanya enzim lysosim, iron binding protein, dan lain-lain. Jadi semuanya ini jika masuk lah, oke lah semua masuk ke dalam, maka di bawah itu jika tidak bisa lagi mucociliary clearance, refleks batuk, dan lain-lain, semua imunoglobulin A, maka masuklah kumannya dan ada makrofag alveolar. Dia dijumpa di situ dan akan difagosit oleh makrofag dan diusahakan dibunuh oleh makrofag, tetapi tentu tidak semua juga bisa terjadi. Dan kemudian ini semua proses-proses ini, proses radang dan lain-lain, akan menarik polimorfonuklear nukleosid ya ke alveoli. Jadi makin banyak di situ ada kuman, ada makrofag, ada leukosit masuk ke alveoli sehingga terjadi peradangan dan proses yang bisa mengganggu pertukaran oksigen dan CO2. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya tidak sesederhana itu, tapi harusnya kalian mempelajari lagi mengenai leukotrin, sitokin, dan lain-lain. Nah, ini secara, kan tadi kita lihat secara etiologi ya. Ini sebenarnya bukan secara etiologi, ada lagi ini kalau secara etiologi itu pneumonia disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Sebenarnya yang satu lagi ini bukan secara etiologi, tapi bisa juga lah ya kali ya. Mungkin gini maksudnya. Kalau pneumonia community lebih banyak disebabkan oleh gram positif, bakteri gram positif. Tapi bisa juga bakteri gram negatif. Kalau pneumonia yang di rumah sakit lebih banyak disebabkan gram negatif. Kalau pneumonia aspirasi lebih banyak disebabkan oleh bakteri anaerob. Mungkin itu maksudnya, ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada definisi-definisi ini, pneumonia community itu adalah pneumonia yang diderita oleh masyarakat. Jadi kumannya dapatnya di masyarakat. Kalau pneumonia di rumah sakit namanya nosocomial infection atau pneumonia hospital acquired pneumonia. Lalu pneumonia aspirasi itu bisa karena teraspirasi, apakah dari terutama ya dari saluran cerna ya. Nah, ini dalam keadaan sehat tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Ya, tadi yang pertahanan paru, dan juga karena ada ketidakseimbangan daya tahan tubuh nih, makanya orang sakit, atau mikroorganisme berkembang biak karena virulensinya. Jadi ada tiga hal ya, host, agent, dan environment ya, selalu mengingat seperti itu. Host itu kita, apakah kita yang lemah karena ada punya penyakit lain kah, atau karena merokok atau alkohol atau kurang istirahat atau kurang gizi ya, atau genetik mungkin. Kemudian bisa karena agentnya, apakah dia banyak jumlahnya atau virulensinya sangat tinggi ya, seperti itu. Dan bisa karena environment ya, apakah memang di situ sangat crowded atau ventilasi rumah tidak bagus atau memang sedang ada wabah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ataukah memang environment misalnya kotor ya, kotor, daerah itu kotor ya. Jadi gampang kuman berkembang. Nah, ini ada beberapa cara mikroorganisme mencapai permukaan. Apakah inokulasi langsung? Misalnya
langsung situ datang kumannya ya, atau penyebaran melalui pembuluh darah, makanya bisa terjadi sepsis ya, atau inhalasi bahan aerosol, jadi karena terhirup ya, bernapas terinhalasi, atau kolonisasi di permukaan mukosa. Jadi makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Jadi gitu loh, berkolonisasi dan berkembang biak di situ ya. Nah, ini secara patologi kalau kita lihat basil atau kuman atau bakteri sebenarnya tidak harus basil, ya jamur juga bisa, parasit juga bisa. Ya, jadi masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveoli seperti yang kita terangkan tadi dan menyebabkan reaksi radang. Kalau radang apa? Odor apa sih? Kalau radang kamu pelajar patologi anatomi kan? Kalor, dolor, apa lagi? Rubor, tumor, Rubor, fimiosa. Fangsiolesa ya. Jadi kalau ada radang tentu ada edem. Ya, seperti itu kira-kira di seluruh alveoli. Kemudian disusul dengan infiltrasi sel-sel polimorfonukleat dan maka berdiapedesislah eritrosit sehingga terjadi permulaan fagositosis sebelum terbentuknya antibodi. Jadi kalau antibodi itu cerita apa? Adaptive immunity. Itu belakangan terbentuknya. Kita ini imunitas ada dua ya, innate immunity, adaptive immunity. Innate itu imunitas bawaan, disebut seperti itu ya, imunitas alamiah. Lalu adaptive immunity, imunitas yang didapat. Jadi antibodi itu memang belakangan terbentuk ya. Itulah gunanya ada yang namanya apa? Vaksinasi ya. Jadi dengan vaksinasi maka terbentuk memori sel dan semua sudah terlatih sehingga jika ada dan juga terbentuk antibodi dan jika ada kuman masuk maka dengan cepat antibodi bisa bekerja. Nah, tapi kalau kita belum punya antibodi terhadap kuman itu, maka tentu kita mengandalkan innate immunity walaupun nanti mungkin bukan mungkin ya mungkin ya bagi ya akan terbentuk buat orang yang bisa terbentuk antibodinya ya, tapi biasanya belakangan ya. Nah, sel-sel polimorfonuklear ini mendesak bakteri ke permukaan alveoli dengan bantuan leukosit ya. Kira-kira mengelilingi bakteri tersebut kemudian dimakan. Jadi mau memfagosit ya. Nah, proses radang selalu dimulai dari hilus karena memang waktu kuman makrofag itu ya adanya kan di alveoli. Nah, setelah dia memfagosit, dia itu pergi ke hilus biasanya memang untuk mempresentasikan yang difagositnya ini ke sel T limfosit. Jadi dia di hilus itu. Nah, barulah dia menjalar progresif ke perifer. Nah, proses radang ini dapat kita bagi atas 4 tingkatan. Ya, ada yang namanya tingkatan kongestif atau edema, yang tadi ya lobus paru meradang, warna kemerahan, membengkak, membengkak pada perabaan, mengandung banyak cairan, keluar dan kemerah-merahan, kapiler melebihi kongestif. Saya rasa ini dipelajari di patologi anatomi ya, bagaimana proses radang terjadi. Lalu alveoli terisi oleh neutrofil dan makrofag. Ini dia gambarnya ya. Nah, terus terjadi red hepatization, hepatisasi merah. Jumlahnya bertambah, neutrofilnya bertambah, tampak pula sel-sel darah merah ya dalam alveolus. Eksudat berubah menjadi fibrin-fibrin pada makroskopis paru sehingga perabaannya menyerupai hati. Nanti kalau sempat kuliah anatomi, lihatlah kayak mana meraba hati atau kamu meraba hati kayak apa aja, hati hewan ya yang dijual di pasar ya. Nah, ini tingkatan hepatisasi kelabu. Pada perabaan masih tetap kenyal seperti hepar. Nih ya, tadi coba lihat gambar-gambarnya. Ini merah nih. Nah, sekarang sudah kelabu. Nah, pada perabaan paru masih tetap kenyal. Hanya warna kemerahan berubah menjadi kelabu. Eksudat masih tetap terlihat, bahkan dapat berubah menjadi nanah dan masuk ke pleura. Ini nanti salah satu komplikasi lagi, empiema ya. Adanya nanah dalam pleura. Pada mikroskopis, sel-sel tampak amorf dan makrofag lebih berperan dalam penyembuhan. Nah, ini tingkat resolusi saya taruh gambarnya itu adalah penyembuhan, tingkat penyembuhan total. Di sini paru-paru menjadi lunak, di mana eksudat meludak, sebagian dibatukan. Nah, inilah yang dibatukan ini kan keluar dan sebagian lagi mengalami resorpsi. Ya. Nah, ini klasifikasi pneumonia, ada berdasarkan klinis dan epidemiologis, ada berdasarkan bakteri penyebab, ada berdasarkan predilaksi infeksi.
Kalau berdasarkan klinis, yang tadi nih udah kayaknya ya pneumonia komunitas, pneumonia yang didapat dari rumah sakit itu ya, itu definisinya pneumonia yang tidak berada dalam masa inkubasi saat masuk rumah sakit dan terjadi lebih dari 48 jam sesudah masuk rumah sakit. Memang kita tidak akan sempat menyinggung ini ya, karena pneumonia yang didapat dari rumah sakit ini pun bab tertentu lagi. Jadi gini, waktu masuk ke rumah sakit dia nggak pneumonia. Nah, itu bisa dibuktikan dari klinisnya nggak ada, batuk sesak dan demam, dan fototoraks normal. Lalu tiba-tiba lebih dari 48 jam kemudian, kadang-kadang gini, masuk dia hanya untuk operasi loh, di foto toraksnya normal. Lalu tiba-tiba atau untuk mencret, cuman mencret aja, tapi kemudian 48 jam ke atas di foto lah tiba-tiba sesak, di foto udah ada pneumonia. Itu adalah pneumonia rumah sakit ya, hospital acquired pneumonia. Tapi dengan catatan waktu masuk dia fototoraksnya normal, tidak ada klinis ya, tidak ada klinis. Jadi bisa saja dia waktu masuk sudah ada kuman, tapi sedang masa inkubasi di paru-parunya. Nah, jadi sudah ada batuk-batuk waktu masuk atau sesak sedikit ya. Gitu kira-kira, batuk-batuk lah dan demam. Nah, jadi kalau itu belum tentu pneumonia yang didapat dari rumah sakit. Ya harus ya kita buktikan lah. Jadi dia definisinya gitu ya, pneumonia yang tidak ada waktu masuk dibuktikan dengan fototoraks yang normal dan klinis yang tidak ada, dan juga pada masuk tidak dalam masa inkubasi pneumonia, jadi tidak ada batuk dan sesak dan demam juga waktu masuk. Tapi terus waktu 48 jam kemudian atau 72 jam kemudian atau 96 jam gitulah di atas 48, dia di foto ada infiltratnya, itu pneumonia yang didapat dari rumah sakit ya. Lalu ada pneumonia aspirasi. Teraspirasi apakah waktu kecelakaan dia muntah dan muntahnya masuk ke mana? Ke paru-paru, atau ya orang-orang tua ya, pokoknya yang tidak sadar lah, pokoknya dia teraspirasi, kira-kira seperti itu. Pneumonia aspirasi ini bisa juga karena teraspirasi ini ya, ya kuman lah ya memang ya, tapi memang kan kalau kita bicara pneumonia, tapi bisa juga ada aspirasi karena tsunami itu ada, tapi apakah itu pneumonia? Ya kalau dia mengandung kuman ya pneumonia, kira-kira seperti itu. Jadi aspirasinya ini bisa juga teraspirasi bahan lain ya. Dulu waktu tsunami banyak ini ya. Biasanya memang ya ada juga yang tenggelam di sungai lalu teraspirasi. Tentu sesuai definisi mestinya ada kuman, tapi biasanya memang di sungai ada kuman ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau di foto toraks dia itu memang gambaran pneumonia teraspirasi. Lalu salah satunya adalah antibiotik dan bronkoskopi untuk bronkoalveolar lavage, dibersihkan bronkus dan saluran-saluran, dimasukkan cairan, disedot lagi, masukkan lagi, sedot sehingga diharapkan keluar yang bahan aspirasi tadi. Kemudian pneumonia pada pasien imunokompromis ya, misalnya pada pasien HIV itu bisa terjadi pneumonia ya, namanya pneumocystis carinii ya. Nah, ini berdasarkan bakteri penyebab, ada pneumonia bakterial tipikal ya. Ada atipikal. Atipikal dengan tipikal ini bahasan tersendiri lagi. Jadi memang luas sekali, Dek. Silahkan kalau melihatnya lagi di rumah ya, menggoogling, membaca. Ya, ada bakteri tipikal, ada atipikal, ada bedanya lagi nih, kuman penyebabnya beda. Nanti gejala klinisnya yang atipikal tuh seperti flu karena virus. Kira-kira seperti itu. Pada fototoraks juga yang bakteri atipikal dengan tipikal beda gambarannya. Yang atipikal tidak terlalu khas pneumonia gambarannya di foto. Gejala klinisnya pun atipikal, sering gejala ekstra paru ada seperti meriang-meriang. Demamnya juga lebih tinggi pada bakteri tipikal dibanding atipikal. Dan obatnya juga ada tersendiri untuk atipikal, walaupun ada broad spektrum yang bisa untuk atipikal plus tipikal. Ya. Lalu ada pneumonia virus, mungkin nanti ada, mungkin pun ada yang sudah yang ikut ya, kuliah COVID-19 itu ya virus. Tapi kita jangan lupa ada virus flu burung, ada virus flu babi, H5N1, H1N1, juga ada virus corona lain selain COVID-19, ada MERS-CoV dari Timur Tengah ini asalnya, ada SARS,
Cuman sepertinya SARS mereda ya, nggak sampai ke Indonesia. Hari itu heboh juga nih seperti COVID ini, tapi COVID memang sangat luar biasa lah ya. Sangat pandemi dan sangat luar biasa, belum selesai-selesai. Pneumonia juga bisa disebabkan jamur ya, terutama pada pasien-pasien dengan imunokompromis seperti pasien HIV. Nah, ini berdasarkan predileksi, ada pneumonia lobaris, ya, ada bronkopneumonia, pada pneumonia interstisial. Nah, kita masuk saja ke diagnosis, gambaran klinis dan anamnesis ya. Batuk, tentu, lalu perubahan sputum menjadi purulen, tapi hati-hati ini nggak bisa semua disamakan. Pada COVID malah tidak ada sputumnya, jarang. Waktu awal-awal apalagi ya, apalagi mengharapkan purulen ya. Nah, jadi kita bicara ini secara umum ya, karena tadi ada juga pneumonia walaupun bukan virus yang atipikal, ya purulensi sputum juga tidak terlalu ya. Nah, suhu tubuh di atas 38 ya, atau riwayat demam. Tapi bisa juga ada yang nggak demam ya pada pneumonia ini, terutama yang memang orang-orang tua bisa nggak demam sih kadang-kadang ya. Lalu nyeri dada, lalu sesak nafas. Karena apa sesak nafas? Karena alveolinya sudah tertutup oleh kuman, cairan tadi ya, dan proses radang. Nah, pemeriksaan fisik kelainan dada tergantung dari luas lesi di paru. Ya, pada inspeksi dapat terlihat bagian yang sakit, tertinggal waktu bernafas. Jadi nafas itu kan seharusnya sama tuh, inspirasi sama dong gini ya. Dia malah ketinggalan, yang misalnya yang sakit kanan, maka kiri dulu yang naik, baru naik kanan. Gitu juga waktu ekspirasi, ya ketinggal. Kalau masih fremitus, stem fremitus mengeras pada daerah pneumonianya. Perkusinya sonor memendek. Sonor memendek saya harap bisa ya. Coba kamu sonor memendek bedah, bukan bedah ini ya, bedah, sorry, redup. Jadi kamu perkusi aja bagian liver, atau ya kalau mau redup benar perkusi paha kamu ya. Nah, itulah redup ya. Kalau sonor memendek mungkin bagian-bagian liver itulah diperkusi ya. Nah, auskultasi terdengar suara napas bronkofasikular sampai bronkial. Kita sudah skills lab. Ya, saya berharap memang walaupun skills lab-nya tidak tatap muka langsung, coba dicari hari itu waktu skills lab pemeriksaan fisik yang ada kelas saya itu ada murid yang rajin, dia mencari suara-suara nafas. Ya, silakan apakah mau mencari di YouTube atau kamu membeli kasetnya atau CD-nya di Gramedia mungkin ada, dan mempelajari juga teorinya ya. Mungkin dan juga mungkin disertai rongki basah halus ataupun menjadi basah kasar. Tolong dipelajari ya dari YouTube atau beli kaset atau CD-nya ya. Karena kalau ini bersalahan maka akan bersalahan terus sampai koas dan sampai dokter. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Ada gambaran radiologis ya, berupa infiltrat, konsolidasi dengan air bronkogram, bronkogenik, interstisial, serta cavity. Sekali lagi, tolong lagi dicari gambaran-gambaran ini. Jangan hanya satu gambar, ya. Nah, searching lah, googling, cari ya. Nah, kayak mana sih gambaran radiologis pneumonia? Foto toraks tidak dapat menentukan penyebab pneumonia, hanya menunjukkan petunjuk ke arah etiologi, ya. Nih kira-kira dia pneumonia ini yang putih-putih yang opak ya. Nih, ini pneumonia itu memang seringnya gambaran foto toraksnya dan kejadiannya di paru bagian bawah. Jadi itu bedanya nanti dengan TB. TB lebih sering atas. Tapi kalau TB ada di DM-nya, maka dia sering juga bisa di bawah, atau bisa juga seluruh lapangan paru lah. Pneumonia juga bisa seluruh lapangan paru. Ya kalau luas sudah semua kena parenkim parunya ya. Tapi kalau yang kayak gini-gini ini harus tetap dipikirkan pneumonia. Atau tanyakanlah pasiennya ada TB atau enggak. Jadi selalu kami diagnosis diferensial nih. Ya, pneumonia satu, kedua suspek TB paru. Tapi lihat lagi kalau TB kronis ya. Jadi batuk di atas 2 minggu, gitu-gitu ya. Nah, jadi kamu harus jangan lihat foto aja, tapi kombinasikan dengan anamnesis. Kalau TB kan kronis. Walaupun ada juga lah yang yang mungkin baru-baru batuknya kan. Nah, dan juga fototorak TB lebih di apex ya, walaupun bisa juga di bawah pada
pada TB-DM, atau ya kalau udah semua tertutup ya anamnesis lah benar-benar ya. Karena pneumonia pun bisa semua sampai ke atas ini. Pada COVID itu banyak ya. Nah, ini 10.000 sampai 30.000. Sekali lagi saya bilang pada pneumonia atipikal itu bisa tidak apa-apa leukositnya, ya, bisa normal. Ya, analisis gas darah hipoksemia atau hiperkarbia, CO2-nya meningkat, tapi nggak selalu ada dua-dua dan nggak selalu langsung ada dong ya. Kalau dia masih kecil lesinya, masih sedikit prosesnya, mungkin belum hipoksemia. Jadi memang kedokteran itu sangat individual ya, dan tidak bisa kalau ini pasti gini, kalau ini pasti gini. Nah, karena banyak lagi penyakit lain yang hampir sama atau penyakitnya belum terlalu luas sehingga belum sampai pencapaian hipoksemia. Jadi memang harus mempelajari semua penyakit dan patofisiologi anatominya dengan benar-benar dan menguasai semua sign and symptom dan pemeriksaan penunjang. Jadi nggak gampang sebenarnya jadi dokter ya kalau dipikir-pikir ya. Kemudian dilakukan apusan gram atau kultur darah atau kultur dahak atau serologi. Kemudian kalau kultur darah itu hanya positif pada 20-25% penderita yang tidak diobati. Kenapa? Karena kalau udah ada di darah berarti kan sudah sepsis, berarti sudah stadium yang lanjut. Kita kira seperti bukan stadium lanjut kita bilang ya. Sudah perkembangan penyakitnya sudah sampai ke darah ya. Makanya hanya sedikit yang positif ya. Ini hanya 5-14%. Nah, gram itu langsung dicet sebenarnya. Ya. Jadi kalau kultur kan siapnya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Kalau gram langsung ada. Jadi gram positif. Jadi antibiotik kita lebih terarah. Oh, kasih antibiotik yang ke gram positif. Ya. Lalu dia untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tepat, yang kurang tepat. Oh, ini menguranginya harusnya ke bawah nih ya, mengurangi penggunaan antibiotik yang tepat. Lalu bisa memvalidasi biarkan sputum berikutnya. Jadi, kalau kita jumpa pneumonia, sangkaan kita pneumonia nih, tentu kamu anamnesis, kamu pemeriksaan fisik, kemudian kamu foto toraks, kemudian ya periksalah kuman apa ya gitu. Ya, kumannya apa? Jadi dari mana kumannya bisa diperiksa? Kalau pneumonia ya dari sputum atau dari darah. Mana tahu sudah terjadi penyebaran ke darah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, pemeriksaan gram ini cepat, kayak gram lah, pewarnaan gram namanya pun pewarnaan. Jadi kayak pewarnaan BTA. Jadi kalau dibilang gram positif, kita bisa kita bikin yang antibiotik gram positif lah gitu. Tapi ini pun kadang-kadang nggak cepat, dibilang cepat nggak cepat juga karena ya mestinya cepat itu di tempat dong diperiksa. Padahal kita udah terima pasien di IGD kan gitu. Jadi gimana? Nah, jadi gimana nih tentang antibiotik? Nah, pemberian antibiotik, pengobatan suportif, itulah terapinya ya. Jadi pemberian antibiotik sebaiknya hasil uji kepekaan. Nah, kita kultur ditanam kumannya, terus nanti kalau tumbuh di sensitivity test, dites kan di mikro lah ini ya. Obat apa yang masih sensitif? Tapi masalahnya apa? Lama. Padahal lama. Jadi gimana kita kasih? Ya kita kasihlah terapi empiris namanya. Empiris itu biasanya satu broad spectrum, bisa gram positif, gram negatif, anaerob, bunuh langsung semua. Atau kita sesuaikan juga dengan pola kuman di rumah sakit. Di sini ini lebih sering kuman, kan pola kuman rumah sakit itu maksudnya gini loh, pasien itu ya kita harapkan memang datangnya dari lingkungan sekitar Medan lah ya gitu ya maksudnya. Nah, pola kuman di rumah sakit yang ada misalnya ada Malik gitu, biasanya kuman apa yang ada dan sensitif sama apa gitu. Tapi kadang-kadang memang tidak semua pula ada pola kuman karena ini kan harus pola kuman ini harus didata ya. Tidak semua pula ada data itu. Jadi kalau kita sih lebih baik kalau awal tuh broad spectrum sambil menunggu kultur atau biakan. Kenapa? Karena penyakit yang berat dapat mengancam jiwa. Kamu nunggu-nunggu biakan atau bahkan menunggu gram. Kadang-kadang gram itu datang pasiennya malam, kadang-kadang besok sore masuk baru siap pengecekan gramnya di mikro. Atau kadang-kadang kalau terhalang Sabtu Minggu, mikro nggak kerja, kira-kira seperti itu.
Ya, jadi makanya diberikan terapi empiris yang broad spektrum. Karena penyakit yang berat dapat mengancam jiwa kalau kamu tunggu-tunggu antibiotiknya, kulturnya ya. Nah, bakteri patogen yang berhasil diisolasi belum tentu sebagai penyebab pneumonia, itu pula lagi ya. Nah, kadang-kadang banyak bakteri, tapi yang terisolasi bukan penyebab pneumonia itu pula ya, malah nggak dapat dia terkultur. Dan hasil pembiakan bakteri memerlukan waktu. Ini adalah penilaian derajat keparahan Port score namanya ya. Nah, ini dibaca saja lah ya, karena mesti dihafal pula ini, atau gimana cara mengingatnya ya. Jadi kalau dia ada keganasan tambah 30. Kalau dia penghuni panti Werda ini mungkin panti jompo ya, tambah 10. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga agak banyak memang ya. Jadi ini untuk menentukan ini bisa rawat jalan atau rawat inap atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Ya, penentuan rawat jalan, rawat inap. Jadi kalau di atas 70 sudah harus rawat inap, tapi port score-nya ya di atas 70. Tapi ada juga port score indikasi rawat inap lain selain port score yang lebih dari 70. Seperti bila dijumpai salah satu dari kriteria di bawah ini. Ya. Frekuensi napas sudah 30, di atas 30. PF rasionya sudah kurang dari 250, udah ARDS ini. Fototoraksnya sudah bilateral. Fototoraksnya sudah kena lebih dari 2 lobus. Tekanan sistoliknya sudah di bawah 90, diastoliknya sudah di bawah 60. Ini rawat inap, ya. Kalau ada salah satu atau pneumonianya pada pengguna nafzah. Apa nafzah? Narkotik, apa lagi nih? Ya, narkoba lah ya. Narkotik A-nya apa ya? Nah, kamu cari lah itu nanti ya. Nah, ada lagi kriteria perawatan intensif. Jadi gini, mau dirawat di mana? Di ruang rawat biasa atau di ICU? Ini adalah kriterianya. Ya. Jadi jika pasiennya mempunyai paling sedikit 1 dari 2 gejala mayor, yaitu apakah membutuhkan ventilasi mekanik ataukah membutuhkan vasopresor lebih dari 4 jam. Jadi maksudnya sudah terjadi shock septic. Nanti dipelajari lagi apa shock septic ya. Nah, kalau udah terjadi shock septic itu gini loh, pasien sepsis. Nah, sepsis sendiri apa definisinya? Adanya infeksi, ada bukti infeksi loh. Jadi dalam hal ini pneumonia. Sepsis berarti sudah kemana-mana ya infeksinya, kumannya. Nah, terus dia ada penurunan septic shock loh ya. Jadi septic shock itu dia udah sepsis, terus tekanan darah menurun, terus dikasih juga terapi untuk septic shock, dia tidak naik-naik tekanan darahnya. Jadi membutuhkan vasopresor, peningkat tekanan darah lebih dari 4 jam. Itu harus masuk perawatan intensif ya. Nanti baca lagi loh, memang sangat luas ya. Kamu harus cari shock septic apa, ya vasopresor apa, saya harap kamu cari ya. Atau ada 2 dari 3 gejala minor. Atau yaitu PF rasio kurang dari 250, sudah ada ARDS, dan fototoraks menunjukkan kelainan bilateral dan tekanan sistolik kurang dari 90. Ini gejala minornya. Saya rasa memang kurang cantik ini pembuatan ininya ya, yang mana gejala mayor, yang mana gejala minor. Tapi kalau saya lihat nih gejala mayor itu membutuhkan ventilasi dan membutuhkan vasopresor lebih dari 4 jam. Gejala minor itu PF rasio kurang dari 250, fototoraks menunjukkan kelainan bilateral dan tekanan sistolik kurang dari 90. Jadi 1 dari 2 gejala mayor atau 2 dari 3 gejala minor. Nanti dicari lagi ya. Nah, ini penata laksanaan. Kita harus lihat apakah ada riwayat pemakaian antibiotik. Ini sebenarnya ada yang lebih baru lagi, tapi pokoknya yang penting kamu nanti cari lagi yang baru. Yang penting kalau ngasih antibiotik itu pertama pemilihan antibiotik secara empiris berdasarkan jenis kuman yang mungkin menjadi penyebab pada pola kuman tadi loh, pola kuman setempat yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian pada penelitian sebelumnya bahwa obat tersebut efektif. Lalu dilihat faktor resistensi antibiotik. Pemilihan antibiotik harus mempertimbangkan resisten terhadap Staphylococcus pneumonia.
penyebab pneumonia community. Lalu faktor komorbid terhadap jenis kuman tertentu yang dapat menyebabkan gagal napas. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau sudah ada pemakaian sebelumnya 3 bulan sebelumnya sebelum masuk ke rumah sakit kita itu ada pemakaian antibiotik, itu sudah akan berbeda antibiotiknya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin kita nggak usah terlalu dalam di sini, tapi kita lihat ada faktor-faktor komorbid nih. Ya. Kira-kira kalau pneumococcus resisten terhadap penisilin itu faktor komorbidnya ini nih yang ke bawah. Nah, ini untuk pemilihan antibiotik ini ya. Itu kira-kira ya. Nah, ini terapi empiris untuk pneumonia komunitas menurut PDPI. Pak, kalau untuk rawat jalan, pasien yang sebelumnya sehat atau tanpa riwayat pemakaian antibiotik 3 bulan sebelumnya bisa dipakai golongan beta-laktam atau beta-laktam ditambah anti beta-laktamase atau macrolide baru. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau pasien dengan komorbid, ini masih rawat jalan ini. Nah, ada komorbid yang tadi loh, dan mempunyai riwayat atau mempunyai riwayat pemakaian antibiotik. Tadi yang komorbid ini loh, ada ini semua ini, ya. Nih, maka jangan lagi pakai macrolide atau beta-laktam, pakailah golongan fluoroquinolone respirasi, yaitu levofloxacin 750 atau moxifloxacin 400 mg, 1x1 ini semua dosisnya ya. Atau golongan beta-laktam ditambah anti beta-laktamase atau beta-laktam ditambah macrolide ya. Nah, kalau rawat inap dan ICU biasanya kita sih kasih levofloxacin atau beta-laktam ditambah macrolide. Nanti terpaksa kamu lihat lagi beta-laktam apa gitu ya. Panjang ceritanya, memang kalau mau jelas sekali memang 1 jam pertemuan, 1 jam lagi kamu belajar sendiri atau 2 jam belajar sendiri untuk mencari-cari semua pelengkap ini ya. Nah, ini kalau rawat intensif lebih banyak lagi yang dipertimbangkan ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bila dicurigai ada infeksi MRSA, tambahkan vancomycin. Makanya ini adalah terapi empiris. Sewaktu masuk, sewaktu kita belum selesai menunggu hasil, sewaktu kita belum mendapatkan hasil kultur. Inilah dulu dikasih. Nanti kalau udah keluar hasil kultur, baru sesuaikan dengan hasil kultur yang dimana di situ ada sensitivity test. Ya. Nah, ini penata laksanaannya kalau rawat jalan ya dia sportif lah, simptomatik, banyak minum, banyak makan, lalu dehidrasinya dicegah, kemudian kalau ada demam dikasih obat demam, kira-kira seperti itu. Istirahatlah, jangan kerja lagi. Ini sebenarnya berlaku loh untuk semua pneumonia ini ya. Nah, minum secukupnya, pemberian obat antipiretik, mukolitik kalau perlu, antibiotik harus diberikan sesegera mungkin. Tadi lihat apa yang dikasih. Kalau ya, kemudian rawat inap. Nah, antibiotik yang saya kasih ini pun mungkin sepertinya harus saya update lagi ya. Ini PDPI sih masih seperti ini, tapi ada updatean terbaru lagi. Boleh kalian baca ya, tapi pada dasarnya hampir sama dengan yang saya kasih ini ya. Nah, kalau rawat inap tentu pakai oksigen sama ya. Rawat inap intensif juga pemasangan infus sama kalori, elektrolit dipantau, obat parenteral. Lalu pemberian obat simptomatik sama. Antibiotik harus diberikan sesegera mungkin sama. Nah, ini tambahan bila ada indikasi penderita dipasang ventilator mekanik, maka pasang ventilator. Nah, kamu baca lagi apa indikasi pasang ventilator mekanik. Jadi panjang ceritanya, memang seperti itu kalau mau holistik ya. Dan memang saya rasa akan ada juga kuliah untuk itu. Nah, ini rawat inap intensif, pemberian antibiotik dievaluasi secara klinis dalam 72 jam pertama. Ya, kan 72 jam belum siap kulturnya, Dek. Kalau klinisnya ada perbaikan, teruskan saja sampai keluar kultur. Jika perburukan, maka antibiotik harus diganti sesuai hasil biakan atau pedoman empiris. Jadi memang bisa saja kan terapi empiris kita ya memang nggak cocok karena bukan itu kumannya. Makanya kita tunggu hasil biakan. Makanya sangat penting untuk segera melakukan kultur bakteri, terutama dari sputum dan dari darah. Tapi darah tadi kan sangat sedikit kepositifannya, jadi usahakan juga sputum ini paling diusahakan harusnya.
Masalahnya memang lebih gampang melakukan kultur darah lah, tinggal ambil darah kan, maksudnya lebih gampang dapat sampelnya. Nah dibandingkan sputum, kadang-kadang ada sputum harus disedot dan lain-lain, tapi harus tetap diusahakan ini, ya. Nah pasien pneumonia berat di IGD diobservasi tingkat kegawatannya, bila stabil dirawat inap di ruang biasa. Jika terjadi respiratory stress jangan di ruang biasa, di ICU lah ya. Nah, ini tadi yang, udah ada nih rupanya pneumonia bakterial dengan pneumonia atipikal. Ada ya? Ini bedanya nih, baca tolong. Setengah menit. Ya, jadi yang atipikal, namanya pun atipikal. Jadi dia nggak seperti tipikal gitu loh ya. Nah, sebandingkan bakteri tipikal. Atipikal tadi Mycoplasma, Legionella, Chlamydia, ya. Kira-kira seperti itu jenis kumannya. Dan obatnya adalah macrolide, ya. Macrolide itu azitromisin ya, itu erythromycin, azitromisin, ada lagi clarithromycin, itu macrolide ya. Nah, ini dia. Oh, udah saya bilang, rupanya udah keluar nih. Oke. Nah, tapi kalau levofloxacin itu bisa untuk kuman macrolide, bisa. Jadi kalau kita kasih levo atau moxi itu bisa mengarah juga ke macrolide. Tapi kalau azitromisin nggak bisa dia mengarah mengobati ke tipikal ya. Nah, ini ada pneumonia virus. Kalau kita COVID-19 lah yang kita tahu. Tapi sebenarnya ada H5N1, H1N1, H7N9, banyak ya. Flu burung kalau masih ingat, flu babi ya. H5N1, H1N1, flu burung itu pun heboh juga itu sempat di Indonesia ya. Cuman memang kehebohannya kalah berat lah dengan COVID-19 ini ya. Nah, itu banyak unggas-unggas yang mati, peternaknya pun ikut sakit, kira-kira seperti itu. Dan ini obatnya oseltamivir. Ini juga kita beri termasuk guideline juga oseltamivir ini pada COVID-19 derajat ringan ya. Ini sebagian besar pasien pneumonia community perbaikan dalam 72 jam setelah pemberian antibiotik. Jadi sangat perlu pemberian antibiotik yang cepat tadi, yang empiris tadi. Ya, sambil menunggu kultur. Nah, kalau ada juga 6-15% pasien pneumonia community yang dirawat tidak respon dalam 72 jam. Nah, tingkat kegagalan mencapai 40%, maka mungkin ini akan langsung dirawat di ICU. Kalau nggak ada pengobatan empiris yang 24-72 jam tidak ada perbaikan, tinjau kembali diagnosis. Mungkin bukan pneumonia, itu pula susahnya gambaran fototoraks dan kelainan klinis ini ya. Jadi harus selalu dikombinasi ini. Mungkin bukan pneumonia, mungkin TB paru ya. Mungkin yang lain gitu kira-kira ya. Nah, tapi sambil ditunggu hasil kultur. Nah, kemudian faktor-faktor pasien, apakah dimakannya obatnya atau dia sudah tua, dia ada diabetes, dia ada komorbid yang lain ya. Nah, terus obat-obatnya, mungkin obat saya nih yang kurang tepat gitu loh ya. Ini switch terapi maksudnya pemberian dari injeksi di switch ke oral ya. Kan nggak mungkin kita injeksi terus. Jadi kapan di switch? Ya ini juga gunanya untuk mempersingkat waktu perawatan, mengurangi pengobatan, mengurangi biaya dan mencegah infeksi nosokomial. Obat suntik ke oral harus diperhatikan ketersediaan antibiotik yang diberikan intravena dan antibiotik oral yang efektivitasnya dapat mengimbangi antibiotik intravena. Nah, ini caranya bisa sekuensial, bisa switch over, bisa step down. Sekuensial maksudnya obatnya sama. Jadi dari pemberian antibiotik parenteral atau melalui infus, levo dengan moxi ada oralnya. Ya. Jadi levo 7,5 ya, levo 7,5 tablet siap itu. Moxi juga 400 mg infus per infus, dia ada tabletnya 1x400 atau switch over, obatnya berbeda, tapi potensi sama. Ceftazidime intravena. Nggak ada itu oralnya, kita switch ke ciprofloxacin atau step down, obat sama atau berbeda potensinya tapi lebih rendah. Nah, ya. Oke.
Nah, obat suntik diberikan 2-3 hari, paling aman 3 hari, kemudian pada hari keempat ganti oral. Tapi ada nanti syaratnya ya. Nah, pada pasien yang dirawat di ruangan, pemberian intravena dapat disulit ke terapi oral setelah 3 hari dan pasien ICU setelah 7 hari. Tapi lihat dulu ini kriteria untuk perubahan obat suntik ke oral pada pneumonia community ya. Nah, harus sudah stabil hemodinamik, tensinya jangan ya gimana gitu ya. Harus ada gejala klinisnya membaik, dapat minum obat oral ya. Fungsi gastrointestinal normal ya. Rasanya kalau dia mencret atau muntah-muntah ya dikasih obat oral jangan-jangan jadi nggak masuk ya. Nah, ini kriteria klinis stabil itu. Suhu mesti di bawah ini, nah, nadi udah begini. Nah, ini kalau udah gini baru boleh ke oral ya. Nah, 5 hari ini. Minimal 5 hari ya terapi antibiotik. Atau kalau dia masih demam-demam juga, ya tidak demam 48-72 jam. Nah, itu pemberian antibiotik minimal. Jadi tidak ada yang namanya 3 hari untuk pengobatan pneumonia ya. 5 hari ini pun jarang ini. Ya, kadang orang kasih 7-14 hari memang. Nah, ingat ada kriteria tidak demam ini ya, mesti tidak demam dulu dia 72 jam baru dihentikan. Tapi ingat lagi, ada lagi syaratnya kapan menghentikan antibiotik jika sudah tidak memerlukan suplemen oksigen kecuali untuk penyakit dasarnya. Lalu tidak lebih dari 1 tanda-tanda klinis ketidakstabilan klinis nih. Banyak ya. Banyak sekali memang. Jadi pengobatan pada umumnya 7-10 hari pada pasien yang menunjukkan respon dalam 72 jam. Ya. Nah, bila terapi awal tidak respon terhadap kuman penyebab, ya kan? Yang tadi loh, yang dalam 72 jam tidak respon ya, tentu nanti lama pemberian antibiotik bisa lebih dari 7-10 hari. Atau terdapat infeksi ekstra paru, meningitis dan endokarditis, antibiotik bisa lebih dari 10 hari. Atau kuman penyebabnya ini, nah, itu antibiotik lebih dari 10 hari. Nah, bagaimana prognosis? Prognosis umumnya baik, tergantung dari faktor pasien. Faktor pasien tadi tahu ya, usia, komorbid, dan lain-lain ya. Kemudian tergantung dari bakteri penyebab, ya, bakteri penyebab dan penggunaan antibiotik yang tepat. Kalau dirawat dengan baik dan intensif, itu sangat mempengaruhi prognosis pasien yang dirawat. Dan angka kematian akan berkurang. Ya, dan tentu angka kematian pada pasien rawat jalan lebih sedikit dari angka kematian pada rawat inap. Nah, pencegahan kita bisa memberikan vaksinasi. Ada ini, ya, vaksin pneumokokus, vaksin influenza, tapi walaupun tetap diteliti. Dan pada pasien yang risiko tinggi, bukan pasien ya, pada orang, karena ini pencegahan, pada orang-orang risiko tinggi, misalnya usia lanjut, penyakit kronik, diabetes, jantung koroner, ya, ini dilakukan nih vaksinasi dan bisa diulang setelah lebih dari 2 tahun. Pencegahan berikutnya adalah berhenti merokok, ya, karena kita lihat tadi merokok ya sangat mempengaruhi epitelisasi, epitel saluran nafas, mucociliary clearance, jumlah makrofag dan sebagainya. Dan juga tentu menjaga kebersihan tangan, penggunaan masker, menerapkan etika batuk, ya, dan menerapkan hidup sehat dan isolasi pada kasus-kasus tertentu. Ya, isolasi lah. Isolasi ini kan banyak ya macam-macam. Apakah isolasi di rumah? Ya di kamar itulah terus, dia jangan gabung-gabung. Atau isolasi di rumah sakit. Di rumah sakit itu bisa ada ruangan tertentu untuk ruang isolasi. Kalau COVID sekarang pasti di ruang isolasi. Ada kuman juga, misalnya kuman MRSA pada ICU atau gimana, dia itu ada ruang isolasi tertentu lagi. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya?
Di jam berapa nih? Saya nggak tahu nih jam berapa. Apakah sudah kelewatan saya? Belum ya? Ada yang mau bertanya? Izin dokter, Iya. untuk TB dok, alasannya tidak masuk ke pneumonia kira-kira karena apa ya dok ya? Ya, karena supaya TB itu merupakan sesuatu hal yang berbeda lagi. Jadi kalau dibilang pneumonia nanti itu TB seluruh dunia sudah tahu itu tuberkulosis, kira-kira seperti itu. Dan memang secara klinis itu memang berbeda kan. TB itu dia sudah kronis, jadi itu proses kronis. Nah, jadi dan TB pneumonia kan akut ya. Nah, dan secara kuman dia memang juga beda, jadi dia tidak dimasukkan dalam kategori apa namanya ya, pneumonia. Jadi TB itu kalau kita lihat dia bisa sangat kronis. Itu sangat berbeda dengan jalan cerita dari pneumonia. Kira-kira seperti itu deh. Terima kasih dok. Kemudian dok satu lagi, untuk yang masuknya kuman secara inokulasi langsung itu dok, kira-kira gimana ya dok bisa langsung masuk si kumannya dok? Jadi dia gitu masuk, ya dia langsung ke paru, kira-kira seperti itu. Ya, langsung masuk, ya masuk, bisa masuk ya masuk deh. Ada kuman masuk langsung gitu. Kalau kolonisasi, ya kan? Berkolonisasi dulu, tambah banyak di situ, bereplikasi di situ. Tapi bukan di paru dia berkolonisasi. Jadi yang berkolonisasi ini pun bisa turun ke bawah. Nah, jadi terjadi inokulasi lagi di bawah. Kira-kira seperti itu ya. Baik dok, terima kasih dokter. Izin bertanya dokter, untuk chemical pneumonia dok, misalnya dari asam lambung itu dok, apakah asam lambung itu sendiri yang menjadi penyebab utama dari pneumonia atau menjadi pintu masuk? Karena asam lambung kan dapat merusak lapisan mukosa, apakah menjadi asam lambung itu menjadi pintu masuk untuk patogen-patogennya dokter? Oke. Terima kasih. Ya. Sebenarnya tadi kalau chemical bukan pneumonia kan, pneumonitis. Nah, tadi ada ya, mana ya? Jadi mana tadi ya? Jadi dia bukan pneumonia. Sorry, gimana nih? Dia bukan pneumonia, dia pneumonitis. Nih, peradangan paru yang disebabkan oleh non-mikroorganisme. Jadi itu disebut pneumonitis. Jadi dia bukan pneumonia, cuman kalau ada pneumonitis, ya tentu bisa terjadi pneumonia seperti yang kamu bilang tadi. Nah, kalau masuk asam ke paru ya kan, tentu merusak jaringan paru dan merusak semuanya sehingga kalaulah ada kuman masuk ke situ dan tentu saja bisa terjadi pneumonia. Tapi juga harus diingat kalau asam lambung masuk ke paru, di asam lambung itu juga bisa ada kuman kan? Bisa kira-kira ya? Bisa dok. Jadi bisa karena dirusaknya parenkim paru karena asamnya dan juga asam lambung sendiri membawa kumannya. Nah, jadi kalau memang dia cuma asam lambung tanpa kuman itu disebut pneumonitis. Gitu kira-kira. Jadi gini loh, seperti radiasi kan dia menyebabkan pneumonitis. Ya kan peradangan. Nah, kalau peradangan nah gampang terjadi pneumonia. Jadi nanti ada yang namanya pneumonitis ada namanya seperti itu. Ya. Bisa ya? Bisa dok, berarti bisa terjadi bersamaan ya dok? Bisa terjadi bersamaan karena kan muntahan tuh, ya kan? Nggak tahu. Belum lagi kita ya di lambung itu sendiri kan bisa ada kuman ya. Kuman di lambung bisa kan ada kan? Kan ada bisa kuman yang tertelan. Ada kan? Ada Dari makanan misalnya. Ya kita nggak tahu dong pasien ini bagaimana kan. Nah, waktu dia
aspirasi. Kira-kira seperti itu. Ada lagi mau bertanya? Terima kasih, Dokter. Ya. Jadi memang ini kuliahnya sejam, tapi harusnya kalian bacanya 2 jam lagi ya. Ya mencari yang lain-lain ini loh. Bahan-bahan pendukungnya, ini banyak. Kalau kalian mau mempelajari mekanisme pembersihan saluran napas, tentu ini tidak sesederhana ini. Saya sih menganjurkan kalian menonton YouTube yang ada ya. YouTube atau googling gambar-gambarnya. Kira-kira seperti itu. Ini banyak loh, memang itu permasalahan dari kuliah di kedokteran. Kayaknya ngasihnya cuma begini, padahal sebenarnya ini kalau didalemin mah dalam banget ya. Tapi jangan sampai yang singkatnya pun nggak tahu ya. Oke, ada lagi? Ada kuliah siap ini enggak ya kali ya? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Ini saya gabung ya kuliahnya, maaf ya. Kemarin saya kurang enak badan. Ini padahal digabung saja pun cuma 94 partisipan nih, ya sudahlah. Ada lagi kira-kira atau kita tutup? Nah, yang penting bisa mendiagnosis. Oke? Jadi kalau kalian jaga di IGD, ada pasien sesak. Nah, sesak itu banyak ya. Nah, ini lagi nih, Mak. Ini harus ditata lagi nih di kepala nih. Ya, sesak tuh banyak, sesak akut, sesak kronis. Itu menurut waktu. Kemudian sesak paru, sesak jantung, sesak metabolik, sesak otak, ya gangguan dari kepala. Nah, atau sesak psikis, ada sesak psikis pura-pura sesak atau histeria, ya. Kemudian bagi lagi, gitu paru apa aja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sesak di IGD, lihatlah itu penyebabnya mana sih kemungkinannya. Lalu tentu kalau paru fototoraks, dan biasanya sekalian di EKG tentunya, ya kita lihat. Nah, lalu kalau metabolik mungkin akdanya nampak juga metabolik asidosis, ya kira-kira seperti itu. Mungkin dia ada gula, ada kelainan ginjal, kan sesak juga tuh bisa. Nah, terus kalau fototoraks ya tengok fotonya bagaimana, lalu anamnesisnya akut kah, kronis kah, cocoknya kemana, ya seperti itu. Jadi cepat mikirnya, cepat EKG-nya apa gitu. Nah, lalu anamnesis memang harus tajam, ya kira-kira seperti itu. Kadang-kadang bisa juga ada kelainan paru, ada kelainan jantung, jantung plus pula lagi ada kelainan metabolik. Jadi kalau manusia itu nggak bisa sama seperti membangun rumah. Kira-kira seperti itu, membangun jembatan. Hitungannya udah jelas kalau manusia sangat bervariasi. Jadi dibutuhkan kemampuan yang sangat luas dalam melihat misalnya satu orang sesak, nah, gitu loh. Kok yang sana kalau satu orang sesak kok diagnosanya bukan ini, gitu kan. Nah, jadi sangat luas kira-kira. Sedangkan pneumonia aja yang 1 jam mata pelajaran luasnya setengah hidup ya kan. Masih pneumonia. Mungkin itu masukan saya supaya banyak-banyak belajar ya. Banyak belajar terus ya. Apalagi kita online. Jadi ada sedikit keterbatasan karena online pasti itu. Kita tutup? Oh, mau? Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Tadi kalau misalnya pada pasien yang risiko tinggi, kan vaksin pneumonia influenza-nya diulang, Dok. Itu diulang setelah lebih dari 2 tahun setelah infeksi atau bagaimana, Dok? Apa? Tadi kan di PPT kan, Dok, vaksinnya diulang setelah lebih dari 2 tahun. Itu maksudnya setelah infeksi ya, Dok? Maksudnya... Bukan. Itu kan pencegahan. Pencegahan tuh untuk orang sehat. Nah, jadi divaksin setiap 2 tahun. Gitu loh. Ya. Pencegahan itu tadi ceritanya kan? Gimana deh? Ini memang payah nih kalau kuliah cepat-cepat ini ya. Mana tadi? Pencegahan. Pencegahan loh, kayak kamu divaksin COVID. Nih, kok yang ini?
Nih, vaksinasi diulang setelah lebih dari 2 tahun. Jadi divaksin setiap 2 tahun. Sering itu pada pasien PPOK. Jadi dia vaksinasi, pencegahan, bukan karena sakit, mencegah supaya tidak sakit. Bisa? Ada vaksin influenza ada deh. Dan itu bahkan ada orang yang per tahun gitu. Bisa? Baik dok, terima kasih dok. Ya, bukan pengobatan, pencegahan supaya tidak pneumonia. Biasanya kita mencegah pada yang orang-orang risiko tinggi. Misalnya udah usia lanjut divaksinasi setiap 2 tahun, atau yang mempunyai penyakit kronik, diabetes, jantung, PPOK pun sering ini kita anjurkan vaksinasi, ya, supaya nggak terjadi pneumonia. Karena kalau terjadi pneumonia, mereka lah yang risiko tinggi juga untuk meninggal, kan gitu ya? Bisa? Ada lagi atau kita tutup? Satu lagi saya tunggu kalau ada. Apakah ada satu lagi? Bagaimana Komting, kita tutup? Sepertinya iya dok. Iya. Kemarin kelas mana ya yang belum saya kasih PowerPoint dari TB ya? Sebentar dok. Saya lupa lah. Kelas B kali ya? Atau saya kasih aja ke sini sekarang, kalian yang membagikan? Atau saya lupa itu membagi itu, kelas B kayaknya. Iya dok, kelas B dok. Saya kasih ke sini aja, pneumonia dan TB. Ya boleh dok. Nah, hubungi saya ya dari WA ya. Baik dok. Oke, makasih ya. Selamat pagi ya. Ya dok, terima kasih dok. Jaga kesehatan, protokol kesehatan supaya nggak kena COVID ya. Iya dok. Ya, karena kalau Terima kasih, Dok. COVID, kamu mungkin tahan, tapi orang tuamu bisa jadi tidak tahan, atau kakek nenekmu bisa jadi tidak tahan, atau orang tuamu. Ya, Baik dok. ya. Harusnya mahasiswa kedokteran mikirnya lebih bagus daripada yang tidak kedokteran. Ya. Ya dok. Nah, Ya, dokter. oke, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Terima kasih banyak dokter.